coba mohon perhatiannya dulu semua ya. Ini karena kita waktunya singkat. Di sini Ana mau langsung saja. Mohon maaf sebelumnya tidak ada breaking karena memang evaluasi dari minggu-minggu sebelumnya kita terpotong karena ada breaking gitu ya. Jadi kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, selamat pagi semua. Oke, udah pada sarapan? Nah, yang lagi makan di stop dulu ya, Pak Taryana. Oke, ini hal kecil kita yang sering terlupakan, yaitu mungkin ini lebih ke introspeksi diri kita pribadi, khususnya anak pribadi dan umumnya untuk kita semua. Salah satunya yaitu sudah lama ya kita sering diingatkan bahwasannya contoh kecil, ini anak bukan menyinggung atau apa ya, ini untuk anak pribadi juga. Ketika waktu memang sudah mau mepet jam 7, kita khusus di hari Jumat itu udah start mulai meeting. Tapi mungkin ada beberapa dari kita yang memang belum sempat sarapan di rumah gitu ya, jadi makan dulu gitu. Nah, mohon perhatiannya semua, jikalau terjadi hal tersebut nanti alangkah baiknya mungkin izin terlebih dahulu ke kepala sekolah atau siapapun yang berhak menerima izin tersebut untuk makan terlebih dahulu gitu. Jadi jangan sampai ketika meeting berlanjut masih ada yang makan dan sebagainya. Ini mungkin perhatian kecil gitu. Ini bukan berarti Anda menyinggung, tapi supaya membentuk suatu kedisiplinan. Oke. Nah, ini kenapa Anda buka dengan case tersebut? Karena di sini Anda ingin menyampaikan sedikit materi, mungkin ini sharing saja ya. Yaitu tentang budaya, membudayakan hal positif di lingkungan sekolah ya. Ini berlaku untuk kita sebagai pengajar dan berlaku khususnya yaitu untuk murid-murid kita tercinta ya, rekan-rekan semua. Yang tadi itu berawal dari hal-hal terkecil terlebih dahulu ya, tapi sebelum ke murid secara tidak langsung harus ke gurunya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ada dua wajah sekolah yang mana terjadi di realita kita ya. Tapi sebelum itu, supaya rekan-rekan mungkin lebih ini ya, ini Ana mengambil referensi dari seorang CEO founder belajar mengajar ya, platform. Ana menukil dari poin-poin tersebut. Yang pertama, di sini ada dua wajah sekolah, mana realita kita gitu. Yang pertama, fokus pada aturan. Murid datang murung dan saling cuek. Ini biasanya ketika kita terfokus pada aturan. Kemudian guru kelelahan menegur hal yang sama berulang kali. Betul nggak? Ya kan? Kemudian perilaku baik hanya terjadi jika diawasi. Ini ketika fokus pada aturan. Kemudian kita coba lihat pada fokus pada budaya. Yang pertama, murid ceria, ya kan, berinisiatif, saling sapa dan sebagainya. Terus energi dulu juga terjaga gitu, karena memang budayanya sudah terbentuk. Kemudian perilaku baik berjalan otomatis sebagai kebiasaan. Ya, sebagai contoh, mungkin alhamdulillah ya, mungkin dari rekan-rekan kita semua, guru semua, salah satu contoh kecil yaitu kemarin ada beberapa hari yang memang tidak kita reminder terkait piket environmental enthusiast. Alhamdulillah ada beberapa siswa yang memang udah inisiatif pertama ya, udah minimal ngambil rompi dulu lah. Berarti secara tidak langsung kita, wah ini berjalan walaupun tidak diingatkan lagi gitu. Salah satu contoh kecil. Dan kemudian di sini yang paling penting yaitu apa sih sebenarnya budaya positif itu, gitu kan? Nah, di sini bisa kita kolektifkan yaitu tindakan kecil ditambah pengulangan kolektif. Jadi hal-hal kecil ditambah diulang terus-menerus. Jadi hasilnya itu ekosistem secara otomatis. Ya kan?
Kebiasaan baik yang dilakukan berulang oleh banyak orang sampai menjadi hal yang wajar dilakukan tanpa perlu disuruh atau diawasi. Ya. Ini memang suatu hal yang sangat kita harus pantau ya rekan-rekan semua. Bukan suatu hal tindakan yang besar, tapi di sini untuk membentuk suatu budaya adalah dari hal-hal terkecil terlebih dahulu. Nah, efek dominonya yaitu mengapa ini penting? Nah, bagi kita seorang guru di kelas ataupun di asrama itu menjadi harus lebih kondusif ya. Beban pengawasan 24 jam berkurang. Kalau misal si budaya itu sudah terbentuk gitu ya. Guru bisa fokus mendidik bukan sekedar polisi aturan. Benar kan yang kita rasakan tuh karena ada aturan ini. Jadi mau gak mau kita sebagai guru juga harus memantau siswa tersebut, gitu ya. Dan kemudian bagi murid gimana? Hasilnya itu merasa aman, nyaman meskipun jauh dari orang tua. Belajar hidup berdampingan secara sehat, karakter terbentuk dari rutinitas harian, bukan sekedar teori. Ya, yang mana value akhirnya yaitu lingkungan sekolah atau asrama yang aman, menciptakan murid yang mandiri. Kemudian yang menghemat energi guru ya. Nah, kemudian di sini yang paling penting yaitu 3 pilar ekosistem boarding school. Ini memang kita khusus di sekolah berasrama ya. Jadi di sini karena mencari referensi lain, yang pertama itu tadi sudah Ana singgung dari awal, untuk membentuk suatu budaya yaitu pertama mau gak mau dari kita terlebih dahulu, antar guru ya. Fondasi kolaborasi, konsistensi, itu semuanya berawal dari kita terlebih dahulu. Kemudian baru turun dari guru ke murid, gitu ya. Jembatan keteladanan dan empati. Itu sudah poin memberikan teladan dari guru ke murid. Dan baru akhirnya nanti dari murid ke murid, ya. Semua murid menjadi suatu ekosistem yang terbentuk sendiri ya. Jadi kita udah nggak perlu ngingetin lagi gitu dengan budaya itu, karena memang tadi dari kita yang sudah memberikan contoh, nanti siswa juga lihat itu, yang mana nanti antara murid pasti bakal saling berbisik gitu. Secara tidak langsung budaya itu sudah terjalan dengan baik. Nah, kemudian yang tadi itu ya, pilar pertama, kondisi budaya antar guru. Mungkin salah satu contoh aja ini ya, saling backup. Alhamdulillah ya, kita di sini mungkin ada sedikit guru yang tidak masuk, saling membackup, salah satu contohnya. Di sisi lain bukan hanya itu ya, ya tadi piket itu juga sama, saling membackup. Dan juga misal ketika melihat santri yang melanggar aturan tadi untuk membentuk suatu budaya, bagaimana caranya si anak tersebut bisa setidaknya itu kapok gitu, tidak melanggar hal itu lagi. Jadi di backup dengan guru-guru lain, entah itu dikasih teguran, entah dikasih peringatan lisan dan lain sebagainya. Kemudian apresiasi kolektif, saling memuji kinerja di depan murid untuk menjaga wibawa sesama guru, bukan menjelekan gitu ya. Ini amit-amit nauzubillah min zalik, misal ada di antara kita yang lagi ngajar, misal contoh ya, ini hanya contoh, kita di kelas 8 contohnya, di kelas 9 ada beberapa guru guru mobile yang sama gitu. Nah, jangan sampai di antara kita pertama itu misal, wah iya nih di kelas 9B mah Pak Rehan ngajarnya gini jelek misal. Itu guru sendiri yang ngomong. Secara tidak langsung kita mendeliver budaya jelek ke siswa gitu. Secara tidak langsung nanti siswa juga menilai. Oh iya nih, Pak Rehan gini ya. Nah, dan sebagainya gitu. Nah, mau gak mau kita apresiasi apapun itu dan saling menutupi keburukan, salah satunya yaitu di antara guru. Kemudian diskusi terbuka, jangan sampai ada masalah itu diam-diaman gitu kan. Fokus mencari solusi,
pada saat ketika siswa ada masalah gitu. Ya kan, jangan saling menyalahkan gitu. Karena memang di sini kita dalam suatu organisasi, dalam suatu ikatan, jadi mau gak mau diskusi memang harus terus berjalan. Ya, jangan sampai terjadi diskusi terpecah. Dalam suatu masalah, ada suatu masalah, tapi yang mendiskusikan masalah itu ada dua misal. Ya, dua kubu. Kecuali kubu tersebut dalam suatu forum, itu insya Allah nanti bakal muncul satu solusi. Tapi ketika kubu itu terpecah, beda forum, masalahnya sama, saat dia langsung pasti bakal muncul pro dan kontra. Gitu. Kemudian yang terakhir itu konsistensi, menerapkan aturan yang sama tanpa pilih kasih antar guru. Nah itu pilar pertama tadi, fondasi budaya antar guru. Kemudian yang kedua, pilar jembatan budaya guru ke murid. Ini sudah jelas ya, kita memberikan teladan yang baik berupa sapaan, teguran, objektif, tidak pandang bulu. Karena si A baik, udahlah punishmentnya ini aja gitu. Pendengaran empatik, jadi sebisa mungkin kita menyediakan waktu untuk ya ngobrol singkat lah dengan siswa gitu kan. Karena memang di jurnal kita terdapat diskusi singkat atau ngobrol santai dengan siswa. Kemudian pengakuan spesifik yang tadi itu ya, ketika kita misal udah nyuruh, tolong ambilin remote AC dong di ini, jangan lupa kita untuk memberikan apresiasi sekecil apapun itu, misal dengan ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu jaringan otonomi antara murid yang tadi ya. Sudah jelas ketika kita sudah memberikan teladan yang baik kepada siswa, secara tidak langsung inisiatif waktu yang tadi itu, dari mulai contoh hari Senin kita sangat kesusahan untuk mengajak siswa kita mengikuti apel pagi, tapi insya Allah dengan terbentuknya budaya itu, waktu yang tadinya terbuang, ya insya Allah nanti siswa sendiri yang mendatanginya. Gitu. Kemudian tanggung jawab, empati ruang, berbagi saat makan bersama, yang mendahulukan kebersamaan. Dan kemudian yang terakhir itu keberanian sosial. Berani menegur teman yang bercanda berlebihan atau melakukan perundungan. Oke, nah ini salah satu bukti nyata ya, real konkret, yang mana saat ekosistem berjalan sendiri. Jadi yang tadinya terpaku ke aturan, yang pada akhirnya itu sudah berjalan budaya sendiri. Studi kasus ada di SMPN 2 Serumbung. Anda lupa lagi ini daerah mana gitu. Menghadapi masalah bullying yang meresahkan sekolah. Sekolah beralih ke pengembangan budaya sportif dan nilai anti bullying yang konsisten. Ini pada awalnya bullying itu di sekolah tersebut sangat tinggi, nilai bullying sangat tinggi, yang akhirnya alhamdulillah sudah tertangani secara otomatis dengan budaya tersebut. Ya, yang mana ini garis merah kasus bullying dan intervensi guru, yang garis hijau intervensi murid dan rasa aman. Ya. Murid sendiri yang menegur temannya sebelum masalah membesar, tanpa harus menunggu guru turun tangan. Ya. Contoh kecil, alhamdulillah baru kemarin, qadarullah ya, ada beberapa santri kita mungkin usah dilihat. Kebetulan terjadi depan muka kita sendiri, dan alhamdulillah Anda udah diskusi dengan anaknya, dan si korban juga legowo gitu, menerima kesalahan dia, dan yang paling bagus adalah anaknya sekaligus memberikan nasihat gitu. Ini nggak boleh, nggak baik dan lain sebagainya. Itu mungkin contoh kecil di kelas 7. Nah itu hal-hal tersebut harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Gitu. Nah ini nih yang paling penting rekan-rekan semua, yaitu mesin penggerak the habit flywheel. Ini paling penting. Ya. Yang pertama, sepakati dulu guru dan murid ya, fokus pada suatu kebiasaan positif dulu. Fokus itu, kemudian contohkan ya. Guru bertindak sebagai model, tidak sekedar memberi instruksi, kemudian diulangi, setelah diberikan contoh, ulangi, lakukan secara konsisten setiap hari di kelas maupun di asrama. Dan kemudian yang terakhir yaitu jangan lupa kita untuk memberikan apresiasi. Ya, sekecil apapun itu,
terhadap kemajuan budaya positif tadi. Gitu. Dan kemudian ini hampir sama kayak yang tadi ya rekan-rekan semua. Anatomi perubahan ekosistem, yaitu tadi pondasi, kebiasaan, dan yang terakhir itu budaya. Terbentuk nanti. Awalnya pondasi dulu, nanti mulai kebiasaan, yang terakhir sudah membentuk suatu budaya. Nah, mungkin ini kita diskusi tapi waktu kita singkat. Ini adalah pemaparan terkait budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di asrama, yang mana mungkin ini penyampaian Ana sedikit kurang maksimal. Ketika Ana mendengarkan informasi dari ruang belajar ini, itu memang sangat luar biasa. Tapi mungkin penyampaian orang-orang berbeda, setiap orang berbeda. Tapi Ana anggap materi ini menurut Ana luar biasa, tapi tergantung nanti penerimaan dari masing-masing kita. Oke, mungkin itu dari Ana rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bisa menerima apa yang Ana sampaikan. Ya. Insya Allah nanti dengan budaya kecil yang sudah kita terapkan, mudah-mudahan bisa istiqomah dan menjadi habit untuk kedepannya. Mungkin itu dari Ana rekan-rekan semua. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut? Ya. Ya. Terkait budaya ini dari kesiswaan, ya udah punya indikatornya mungkin ya. Apa yang sudah jalan 100%, apa yang meningkat, terus apa yang terus. Jadi biar kita tahu apa yang kita tingkatkan next-nya. Bukan cuma di desa tapi juga di lingkungan guru. Oke, betul. Nah, ini betul sekali Mr. Koko. Ana setelah mendengar informasi atau mencari-cari terkait materi budaya ini, ternyata Ana baru sadar, oh selama ini tuh Ana belum membuat yang tadi Mr. Koko sampaikan gitu. Dan alhamdulillah sedang Ana proses yang tadi misal budaya kita tuh apa aja sih gitu. Dan nanti presentasinya seperti apa, apakah budaya ini menurun atau meningkat gitu. Alhamdulillah, syukur Mr. Koko. Ini juga baru keinget gitu ketika materi ini Ana yang membawakan, oh iya belum tersampaikan. Ya alhamdulillah, insya Allah nanti ke depannya Ana buat dashboard yang mana memang budaya-budaya di kita tuh apa aja sih gitu. Yaitu tadi poin pentingnya adalah meningkat atau menurun. Itu. Ada lagi rekan-rekan semua? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut. Tapi sebelum itu, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Ana ucapkan jazakumullah khair yang sudah mendengarkan untuk penyampaian pada hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan weekly meeting report.